Halo teman-teman semuanya. Nah, kita ketemu lagi di kelas online pembuatan Google Classroom ya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengintegrasikan Google Classroom kita dengan berbagai fitur-fitur yang ada di Google Classroom. Apa saja? Kita akan mencoba mengintegrasikan dengan Google Dokumen, Google Spreadsheet, kemudian Google Slide, kemudian yang terakhir adalah Google Meet ya. Nah, Google Dokumen itu untuk kalau bisa dibilang Word lah ya, hampir sama persis dengan Word. Kalau Spreadsheet itu bentuknya sama kayak Excel. Kalau Google Slide itu kayak PowerPoint. Nah, itu silakan fungsinya kan teman-teman udah pasti tahu lah ya. Nah, kalau Google Meet itu untuk video konferensi. Jadi di Google Classroom ini memiliki banyak keunggulan. Salah satu keunggulannya adalah tadi itu terintegrasi dengan fitur-fitur yang sudah aplikasi yang sudah terbiasa kita pakai gitu. Jadi kita tidak perlu membuka aplikasi lain di Google Classroom ini pun langsung kita sudah terkoneksi dengan semua kebutuhan untuk membantu kelas kita gitu ya. Baik, yang pertama kita akan coba mengintegrasikan Google Classroom dengan Google Dokumen ya. Teman-teman bisa klik di sebelah kanan ini ada yang namanya aplikasi Google. Nah, di situ akan muncul banyak banget ada Gmail, ada kontak, ada Drive, ada kalender dan lain sebagainya ya. Nah, kita akan klik di dokumen. Nah, Google Dokumen ini fungsinya hampir sama kayak Word. Itu untuk membuat pengolah kata lah ya. Nah, misal kita mau bikin baru deh ya. Misal kita bikin baru aja deh yang kosong gitu ya. Nah, kita bisa membuat materi di Google Dokumen ini atau kita bisa kopas atau dan lain sebagainya ya. Jadi untuk materi nggak harus bikin di Word dulu, nggak. Kita juga bisa bikin sini, nanti bisa di-share di Google Classroom kita. Misal ini adalah kita tulis materi 1 integrasi Google Dokumen. Ya, nah kemudian ya, isi materinya. Nah ini cuma contoh saja ya bagaimana pembuatannya. Silahkan nanti teman-teman kalau mau membagikan atau apapun silahkan bisa kontennya disesuaikan dengan kelas teman-teman semuanya ya. Kalau sudah selesai, teman-teman bisa dibagikan di sini. Kita klik bagikan. Nah, sebelum dibagikan kita harus simpan dulu. Oke, anggaplah kita materinya ini saja. Oke, kita simpan. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Bagikan kepada orang lain dan grup misalnya. Karena ini kita coba klik. Nah, editor dapat mengubah izin dan berbagi. Pengakses lihat-lihat saja dan memberi komentar, dapat melihat opsi untuk download, cetak, dan menyalin. Jadi teman-teman bisa mengatur juga apakah editor bisa merubah izin dan berbagi atau lain sebagainya, atau pengakses bisa download dan cetak dan lain sebagainya. Itu silahkan mau dicentang mau tidak, disesuaikan saja dengan kebutuhan. Kalau sudah sesuaikan, nah di sini bisa kita share melalui email ya. Jadi kita bisa misalnya tambahkan orang lain, tulis emailnya di sini dan itu bisa gitu. Atau kalau saran saya kalau untuk di kelas kita salin saja linknya. Kita salin linknya, kemudian kita pastekan di sini. Nah, misal Google Dokumen ya, kita paste linknya tadi. Nah, kalau sudah jangan lupa klik posting ya. Nah, nanti itu akan muncul dan seperti ini. Nah, misal kita tutup dulu ya ininya ya. Nah, kalau kita klik dokumen ini, kalau siswa mengklik dokumen itu, maka langsung masuk ke Google Dokumen yang sudah kita buat tadi. Jadi materi yang sudah kita buat bisa langsung diakses oleh siswa gitu ya. Nah, ini contoh untuk Google Dokumen. Nah, selanjutnya
kita akan mengintegrasikan Google Spreadsheet. Nah, ini biasanya kalau untuk teman-teman yang terbiasa dengan Excel ya, ini hampir sama. Ini Excelnya via online-nya gitu ya. Nah, ini kita bisa berbagi data, mengisi materi ataupun apapun melalui Google Spreadsheet ini. Misal kita bikin baru lagi ya, kita klik di yang tanda plus ini, kemudian kita mau bikin misal nilai nama siswa kemudian nilai misal ya. Nah, ini hanya contoh saja. Jadi teman-teman silahkan sesuaikan kontennya, isi ininya dengan yang lain. Sorry, kita kayaknya ada yang terpencet. Nah, masih menunggu. Nah, misal kita di sini mau menulis nama siswa gitu ya. Nah, kita misal di sini nama siswanya ada Dudi, ada Anggun, ada Eti misal ya. Nah, kemudian di sini nilai. Nah, itu di nilainya 80, 80, 80. Misal seperti ini ya. Nah, anggaplah kita ini sudah selesai gitu ya. Nah, kemudian kita bisa bagikan lagi. Sama, bagikan, kita simpan dulu. Kemudian nanti bisa pilih via email atau link saja. Nah, kita salin link saja ya. Kemudian kita pastekan di sini ya. Nah, kita kasih judul dong, Google Spreadsheet gitu ya. Nah, kalau sudah kita posting di sini ya. Nah, nanti kalau kita klik ini pasti akan nyambung ke spreadsheet yang kita buat gitu ya. Nah, sekarang kita sama akan mengintegrasikan dengan Google Slide ya. Hampir sama kok, persis prosesnya. Jadi kita buka slide, kita bikin dokumen di slide, kemudian kita share lagi ya. Misal kita di portofolio deh, kita klik di portofolio, kita mau bikin yang sudah ada template-nya misal ya. Nah, ini di sini kita ganti namanya menunggu. Oh ya, dalam menggunakan Google Slide, Google Dokumen, dan Google Spreadsheet ini semuanya menggunakan internet ya. Jadi tidak bisa dipakai ketika teman-teman offline. Jadi ini harus teman-teman connect ke internet ya. Kita ganti namanya. Misal nama saya, kemudian ininya kita ganti nah Google Classroom ya. Kalau sudah, misal anggaplah ini sudah selesai, sudah jadi. Nah, kita mau share lagi ya, tinggal kita klik bagikan. Nah, kemudian nanti sama prosesnya. Kalau mau di share via email silahkan, kita tinggal tulis emailnya di sini atau tinggal disalin link. Kita salin aja linknya ya. Ini kita tuliskan Google apa namanya slide ya. Kita pastekan link yang tadi. Oke. Baik.
itu kita sudah mengintegrasikan Google Dokumen, Google Spreadsheet, dan juga Google Slide ya. Nah, sekarang di pertemuan selanjutnya, di materi selanjutnya, kita akan mengintegrasikan antara Google Classroom dan juga Google Meet. So, sampai bertemu di materi selanjutnya.